Oke, teman-teman, selamat pagi teman-teman semuanya. Kesempatan kali ini teman-teman saya akan sharing ke teman-teman tentang satu website untuk ngecek kualitas dari mic kita. Website ini adalah dari Adobe Podcast, teman-teman. Nah, alamat websitenya adalah ini podcast.adobe.com. Jadi teman-teman langsung menuju ke alamat itu. Nah, di sini teman-teman ketika sudah sampai di alamatnya ini, teman-teman bisa langsung mendapatkan satu quick tools, ya. Quick tools ini ada dua teman-teman, yaitu yang pertama adalah mic check ya, mic check. Setelah mic check adalah ini mic check ya. Yang pertama ini mic check, yang kedua adalah speech enhance. Nah, di sini yang akan saya lakukan adalah mic check. Nah, fungsi dari mic check ini adalah kita akan mengecek apakah kualitas mic kita ini udah bagus, ya, penempatannya sudah bagus, ataupun belum begitu. Nah, fasilitas mic check yang ada di Adobe Podcast ini, teman-teman, kita pasang mic kita, kemudian kita tes, dan nanti kita akan tahu bahwa penempatan mic kita apakah sudah benar ya, apakah terlalu dekat, apakah terlalu jauh, kemudian apakah gainnya itu dia terlalu besar ataukah gainnya terlalu kecil. Kemudian background noise. Apakah background noise-nya terlalu banyak, kemudian apakah juga ada echo. Kenapa? Karena komponen ini penting sekali teman-teman ya, antara jarak mic dengan mulut kita, gain mic-nya berapa, noise background-nya ada seberapa, dan echo. Ini semuanya adalah komponen penting yang kita perlukan untuk bisa menghasilkan suara yang bagus. Maka dari itu fungsi dari pengecekan mic ini adalah untuk melihat apakah setting mic kita udah benar semuanya. Nah, di sini yang saya gunakan adalah Samsung Go Mic ya teman-teman. Saya menggunakan Samsung Go Mic seperti ini. Ini adalah Samsung Go Mic saya, di bagian kanan ini ada ini koneksi USB ke komputer ya. Terus kemudian ini adalah monitoring untuk ke headset, tapi saya jarang pakai teman-teman. Kemudian di bagian kiri ya, ini ada setting ya. Ini adalah setting arah, satu arah ya teman-teman, ini setting hanya arah depan saja. Kemudian yang tengah ini adalah setting hanya arah depan, tetapi dikurangi kekuatan gainnya di min 10 dB. Kalau yang paling bawah ini adalah setting di mana mic bisa menerima suara dari segala arah. Nah, seperti teman-teman tahu bahwa Samsung mic itu memiliki mic dari arah depan dan dari arah belakang. Apabila kita memilih hanya dari arah depan, yaitu yang settingan directional, itu hanya dari arah depan saja teman-teman. Sedangkan untuk arah depan yang dikurangi 10 dB itu setting tengah ya. Jadi hanya suara dari depan dan itu pun dikurangi 10 desibel. Dan yang ketiga, apabila saya set ke bawah, maka dia akan menerima suara dari belakang dan dari depan. Ini cocok untuk wawancara. Itu sekilas dulu untuk mic-nya. Nah, sebelum saya lakukan pengetesan teman-teman, sebelum saya melakukan pengetesan, parameter yang saya gunakan adalah mic saya set hanya menerima suara dari depan, ya. Kemudian saya kurangi desibelnya, saya kurangi gainnya di min 10 desibel. Dan kita akan tes, untuk itu saya gunakan pop filter juga supaya tidak ada letupan-letupan suara angin dari mulut saya yang ikut kerekam. Baik teman-teman, kita akan langsung tes di Adobe Podcast website-nya. Oke, jadi posisi mic-nya udah nyala ya teman-teman, udah nyala dan udah siap merekam. Saya langsung menuju ke website dari Adobe Podcast. Terus teman-teman masuk ke Quick Tool ya. Quick Tool ada Enhance Speech dan Mic Check. Kita pilih yang Mic Check. Nah, ini adalah tampilan websitenya. Check your mic for free. Ini kita perlukan untuk bisa kita menghasilkan suara yang bagus. Apakah penempatan mic kita udah bagus? Kita langsung start aja teman-teman. Di sini kita langsung disuruh untuk klik the button and say this. Jadi kita disuruh ngeklik tes mic-nya. Kemudian apa yang akan kita sampaikan ke mic adalah ini, kata-kata ini. How is my microphone setup and placement?
Nah, nanti yang akan diukur adalah ini teman-teman. Jarak mikrofonnya apakah terlalu dekat, terlalu jauh, apakah gainnya terlalu kuat, terlalu lemah, apakah backgroundnya terlalu banyak, background noise-nya, apakah echo-nya terlalu banyak. Baik, saya akan langsung melakukan pengetesan teman-teman. Oke, baik teman-teman, pada pengecekan kali ini saya menggunakan jarak sekitar 20 cm ya. 20 cm saya akan langsung menekan tombol test mic dan saya langsung bicara. How is my microphone setup and placement? Saya stop teman-teman. Dan kita lihat hasilnya. Nah, di sini dari apa yang disampaikan oleh mic check ini adalah untuk jarak teman-teman. Untuk jaraknya adalah di sini terlalu dekat, terlalu jauh. Ini jaraknya adalah di tengah, jadi agak terlalu jauh. Karena mic-nya ini memang saya kurangi desibelnya min 10 dB ya. Kemudian gain-nya dia bilang di tengah-tengah sih. Ini gain-nya kebesaran. Ini di tengahnya. Ini jarak mikrofonnya terlalu jauh ya. Kemudian gain-nya terlalu besar. Padahal gain-nya udah saya kurangi ya teman-teman. Background noise-nya dia kecil. Jadi di sini ruangan saya emang udah cukup senyap. Jadi hasil pengukurannya adalah background noise-nya sangat kecil. Kemudian juga less echo atau echo-nya juga gemanya tidak ada. Karena ruangan saya juga selain banyak benda-benda lunak yang bisa menyerap ini teman-teman, menyerap suara-suara echo. Itu juga istilahnya mendekati sempurna untuk perekaman. Jadi kalau di sini yang jadi masalah adalah gain-nya terlalu tinggi. Nah, sarannya adalah turn down gain atau gain-nya turunkan. Gain measure your microphone sensitivity. Gain itu mengukur sensitivitas mikrofon, turunkan untuk mencapai level sweet spot ya. Sweet spot. If your mic doesn't have a physical gain knob, follow the guide. Jadi bila mic kita memiliki gain atau gain knob lah, atau istilahnya slider untuk mengatur gain-nya, kita bisa atur. Kalaupun tidak, kita bisa mengaturnya dari Windows-nya teman-teman. Nah, memang untuk setting mic ini memang sedikit agak saya naikkan ya. Begitu teman-teman, kira-kira begitu. Nah, sebenarnya dari sini kita udah tahu apakah mic kita udah cukup bagus untuk melakukan podcast atau enggak. Itu dari sini. Baik, berikutnya adalah langkah yang saya gunakan. Nah, saya akan merubah setting mic ya teman-teman. Nah, untuk setting mic berikutnya ini teman-teman. Untuk setting mic berikutnya ini saya coba naikkan ya. Karena tadi min 10 desibel saya naikkan supaya tidak ada pengurangan gain-nya. Saya kembalikan ke atas ya teman-teman, perhatikan. Nah, ini sekarang settingnya udah saya kembalikan ke setting gain-nya yang lebih tinggi. Dan kita akan lihat hasilnya seperti apa. Tentu hasilnya adalah lebih tinggi. Oke, sekarang saya siap untuk melakukan testing lagi dengan posisi mic-nya tanpa pengurangan gain, tapi akan saya rubah posisi jaraknya teman-teman ya. How is my microphone setup and placement? Saya stop. Kita lihat hasilnya. Di sini dikatakan untuk jaraknya masih terlalu jauh ya, gain-nya semakin kuat ya jelas karena di sini mic-nya kan saya rubah tidak ada pengurangan ya. Kemudian background noise-nya masih bagus, echo-nya dia meningkat. Ya, jadi di sini pesannya masih tetap turunkan gain. Nah, karena tadi jaraknya cukup jauh ya, coba sekarang jarak ke mikrofon saya akan kurangi. Ini testing ketiga dengan settingan sama tapi jaraknya saya kurangin supaya gain-nya atau suara saya mungkin saya pelankan dikit ya, mungkin bisa gitu. Coba saya tes dengan suara yang lebih sedikit teman-teman. Nah, ini akan saya tes dengan suara yang lebih kecil. How is my microphone setup and placement? Nah, ini adalah hasil tes dengan suara yang lebih kecil. Suara saya tidak saya besarkan tenaganya. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan jarak ke mikrofon too close, terlalu dekat. Padahal saya tidak merubah jarak. Hanya saja saya menurunkan volume saya.
Di sini ekonya masih tinggi. Jadi eko ini kemungkinan karena ruangan saya ini kan 5x3 teman-teman. Terus mic-nya ini sensitivitasnya meningkat karena gain-nya tidak saya kurangin. Gain-nya kan saya naikkan tadi teman-teman. Background-nya masih bagus. Jadi di sini ada perbaikannya adalah dengan ngomong pada jarak yang sama, ya, dengan ngomong pada jarak yang sama, ternyata ketika saya mau menurunkan volume justru mic dianggap terlalu dekat. Ya, di sini sarannya adalah mundur gitu, suruh mundur. Oke, coba setting ketiga ya teman-teman. Setting ketiga adalah ketika kita set ke Omni. Omni itu jadi dia menerima semua suara ya. Hasilnya seperti apa? Oke, baik, saya siap merekam dengan mode Omni. Saya siap merekam dengan mode penerimaan Omni, teman-teman. Ini jarak saya jauh ya, sekitar 30 cm dan mic-nya kedip-kedip, teman-teman. Artinya terjadi kelebihan suara yang diterima. Ini belum saya set. Nah, teman-teman bisa lihat ini dengan omnidirectional, mic-nya itu kedip-kedip merah hijau. Ini artinya apa? Ini artinya dia picking, teman-teman. Picking atau menerima suara di atas level ininya. Jadi dia udah picking. Sudah deket-deket di puncak gitu loh, resistan dari volumenya. Jadi ini suaranya nggak begitu bagus sebenarnya. Nah kalau kita set di sini, di min 10 decibel, dia nggak picking sama sekali. Kalau kita set di ini nggak picking juga. Ini kenapa? Karena omnidirectional ini adalah dua mic, ya, mic sini sama mic sini semuanya digunakan. Oke, baik, saya sekarang akan merekam. Baik, sekarang saya akan merekam dengan menggunakan omnidirectional ya. Saya set test mic. How is my microphone setup and placement? Kita lihat hasil tesnya, teman-teman. Ini penerimaan dari segala arah, dikatakan bahwa jaraknya terlalu jauh, noise-nya meningkat, ekonya meningkat. Jadi kesimpulannya suruh lebih dekat. Oke, nggak apa-apa, kita lebih dekat lagi, kita tes mic ya. How is my microphone setup and placement? Kita lihat hasilnya. Jaraknya oke, gain-nya ketinggian, ekonya meningkat. Jadi memang sebenarnya untuk ngetes mic itu agak-agak susah ya. Jadi kalau saya sih, saya kayaknya akan saya set balik, teman-teman. Kayaknya akan saya set balik ke min 10 desibel aja. Satu arah ya. Oke, itu kayaknya settingan the best bagi saya deh. Nah dari sini baru kita tes lagi. Kita tes lagi ya. How is my microphone setup and placement? Bisa saya ngomongnya agak pelan, namun agak dekat, kita tes. Hasilnya adalah jaraknya oke, gain-nya masih tinggi, ekonya masih tinggi ya, jaraknya oke, jaraknya bisa agak jauh sih, gain-nya tinggi, noise-nya kecil, ekonya masih ada. Padahal ini sudah min 10 desibel, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita akan ngomong dengan agak berbisik, teman-teman. How is my microphone setup and placement? Nah, ini pelan ini ngomongnya. Di sini ekonya tetap tinggi ya, teman-teman. Eko tetap tinggi. Mungkin penempatannya karena geser. Kemudian mikrofonnya oke, gain-nya masih ketinggian. Jadi memang gain-nya ini tinggi. Ya memang dari Windows-nya sendiri saya set untuk gain-nya tinggi, teman-teman. Karena memang untuk perekaman. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi ini teman-teman kalau teman-teman mau setup mic-nya. Nah, kalau teman-teman mau setup mic-nya bisa gunakan Adobe Podcast ya. Sekaligus di tes hasilnya. Setelah di Mac check up nanti langsung lihat hasilnya di mana. Itu dari Adobe Podcast, websitenya teman-teman udah saya kasih tahu tadi. Sebelum melakukan perekaman,
mic-nya dites dulu di sini adalah lebih baik untuk mendapatkan komposisi jarak, gain, background noise, dan echo yang bagus. Dari sini teman-teman bisa memperbaiki apakah mic-nya terlalu dekat, terlalu tinggi gain, background noise yang terlalu tinggi, dan juga apakah echo-nya terlalu tinggi. Baik, demikian dari saya, Surya MS Review. Terima kasih teman-teman semuanya.